Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah pada minggu pagi hari ini, marilah kita saat hening sejenak. Saat hening cukup, mari kita mengucapkan votum dan salam. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah, sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Amin. Untuk pujian pembuka, mari kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah kembali pada pagi hari ini. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan persiapkanlah hati, jiwa, dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita mengucapkan doa bersautan. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Seringkali, hari demi hari, kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan, sadarkanlah kami, sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, amin. Untuk berita anugerah terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk pujian kesanggupan, mari kita pujikan walau ku tak dapat melihat.
Mari kita memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Untuk lagu persembahan, mari kita pujikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita memasuki firman, mari kita pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi anak-anak, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan beribadah, yaitu ibadah online, tidak seperti biasanya. Anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menyertai kebaktian pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memimpin kami di dalam kami istirahat semalam dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, pada pagi hari ini kami sekelompok kecil, para pemuda GKJ Magelang akan melaksanakan ibadah online ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami satu persatu. Kami percaya Tuhanlah yang menggerakkan hati kami masing-masing. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh kasih. Dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat bertemu. Kita akan membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 3. Anak-anak sudah menemukan? Ya. Ibu akan mengantarkan firman Tuhan.
Judul perikop pada firman Tuhan kali ini yaitu persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita diajarkan dari firman Tuhan mengenai persembahan yang benar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan ada lirik lagu ya anak-anak, ya mungkin anak-anak tidak asing, yaitu yang demikian bunyinya, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Nah, itu adalah lirik lagu yang anak-anak mungkin tidak asing ya. Anak-anak atau para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah umat Israel, para imam membawa kurban persembahan umat kepada Allah. Kurban persembahan itu adalah binatang yang tidak bercacat, yang akan disembelih. Seperti dalam bulan ini, mungkin di akhir bulan ini, saudara sepupu kita itu akan mengadakan kurban ya, dan kurban, dan itu setiap setahun sekali mereka akan melakukan seperti itu. Nah, seperti ini juga di dalam firman Tuhan juga dikatakan seperti itu. Jadi kurban persembahan itu adalah binatang yang tidak bercacat yang akan disembelih. Hal ini akan terus dilakukan untuk kurban pengampunan dosa umat dan juga imam yang membawanya kepada Tuhan. Namun Yesus Kristus telah menjadi imam besar yang saleh, tanpa noda dan dosa, dan dia sendirilah kurban persembahan yang tidak bercacat itu. Dan hal ini dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Itu tercatat, tertulis di dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Melalui pengorbanan Kristus untuk pengampunan dosa kita, maka kita dapat datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas pengampunan dosa. Pengampunan dosa kita bukan lagi membawa korban persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup oleh karena kemurahan Allah. Dan inilah ibadah yang sejati itu, yaitu membawa persembahan yang hidup sebagai ucapan syukur. Persembahan yang hidup adalah diri kita sendiri, yaitu diri kita yang telah mati bagi dosa
dan telah memperoleh hidup baru. Tertulis dalam Roma 6 ayat 4 dan 11. Tuhan menghendaki agar hidup kita ini menjadi alat kebenaran dan juga menjadi bait Allah yang kudus. Dari pengertian di atas, dapatlah kita mengarah kepada praktek atau wujud nyata dari syukur kita kepada Tuhan, yaitu tidak serupa dengan dunia ini, tidak berubah oleh pembaharuan budi, tetapi hidup itu harus berubah, ya, berubah oleh pembaharuan budi, maksud Ibu seperti itu ya. Hidup orang yang telah ditebus oleh Kristus tentu tidak lagi sama dengan orang yang tidak percaya. Dari dalam diri orang percaya itu akan memancarkan mana kehendak Allah dan mana yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana yang dituliskan di Galatia 2 ayat 20, dikatakan demikian, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita telah mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan dan juga di dunia ini, tentu akan ada namanya penguasaan diri sebagaimana dikatakan di ayat 3. Menguasai diri menurut ukuran iman. Oleh karena iman, ya, iman kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lagi asal hidup, kita tidak lagi asal bekerja, berkata-kata dan berbuat. Kita akan menguasai diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kita hidup yang baru, tentu kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah yang terbaik dapat kita beri kepada Tuhan? Kita tidak dapat membayar lunas dengan apapun tanpa apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita. Tetap kita adalah orang-orang yang berhutang di hadapan Allah. Namun, kita diajar firman Tuhan untuk selalu hidup dengan penuh syukur. Apapun yang kita berbuat adalah wujud syukur pada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kepada kehendak Tuhan bukan untuk keinginan duniawi. Wujud syukur kita kepada Tuhan bukan doa nyanyian yang formalitas, tetapi doa dan nyanyian yang nyata dalam perbuatan dan sikap hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Sebagaimana Paulus menuliskan di 1 Korintus 14 ayat 15, "Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Demikian anak-anak firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam diri kita, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari teman-teman pemuda, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas hari yang Kau telah berikan pada ini, dan kami juga mengucap syukur Engkau telah kumpulkan kami
dalam ibadah pemuda ini, meskipun hanya di dalam media online. Tapi kiranya Tuhan tolong berkati supaya sukacita ada bersama dengan kami. Tidak hanya kami berkumpul, tapi dengan cara seperti ini, kami juga tetap bisa bersatu dan mengucap syukur akan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak problema yang ada di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari segi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya, agama terkhusus Tuhan. Kami serahkan segalanya di tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tidak sanggup jikalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terlebih lagi di saat ini, COVID-19 ini membuat segalanya kacau. Kiranya Tuhan tolong berkati. Kami percaya bahwa segala sesuatu ini hanyalah atas izin-Mu saja Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi saat ini itulah adalah rencana-Mu untuk terbaik bagi bangsa negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan tolong bebaskan bangsa dan negara ini dari pencobaan. Tetapi kami mohon supaya bangsa dan negara ini tetap bisa berjalan dengan baik, sejahtera, aman, dan damai. Hanya ini Tuhan permohonan kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan komisi ya Tuhan. Berkati gereja kami ya Tuhan agar selalu menjadi tempat ibadah yang nyaman ya Tuhan dan juga terawat ya Tuhan. Walaupun untuk saat ini kami masih sulit ya Tuhan untuk bisa beribadah bersama di gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk komisi ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami bisa selalu tumbuh dan berkembang di dalamnya ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan juga ya Tuhan, berilah kami hikmat ya Tuhan dalam pelaksanaan pelayanan ibadah online ini ya Tuhan, agar kami bisa selalu bersekutu ya Tuhan, memuji nama-Mu ya Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, saya berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan yang sudah mempersiapkan seluruh pelayanan ibadah online ini ya Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan agar bisa melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya dengan baik ya Tuhan, sehingga pelayanan ibadah online ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk studi dan orang tua kami. Tuhan tolong berikanlah kami kepandaian dan kesuksesan dalam kami menempuh studi kami. Berkati supaya studi kami lancar dan dapat memperoleh hasil yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan lindungilah mereka. Berkati agar mereka senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa persembahan dan doa penutup. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan juga menyertai kami di dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sedikit berkat yang Engkau berikan juga Tuhan. Semoga berkat ini dapat dikelola dengan baik dan digunakan dengan baik. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu memberikan kami kesehatan dan juga melindungi kami dari segala mara bahaya. Berkatilah dan sertailah kami selalu Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk pujian penutup,
Mari kita pujikan Nana-Nana. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.